Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokusnya akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian altcoins-nya, kita lihat dulu economic calendar. Hari ini dari US, ya kita ya udah keluar 3 data penting yang berhubungan sama The Fed semua. Tapi jangan lupa, nanti malam ya, tepatnya jam 8:30 kita akan keluar 2 lagi data penting yang nggak kalah penting ya. Data penting gak kalah penting ya. Oke, 8:30 ya akan keluar GDP dan juga initial jobless claim. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat 8:30 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Oke, reminder beres, semoga digubris ya, jangan cuma didengerin tapi nggak dilakuin. Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi yang lumayan, tetapi setelah rally yang cukup signifikan ya dari sebenarnya dari tanggal 19 ya naik terus ya, nembus resisten, tembus lagi dan tembus lagi begitu ya. Ya semoga sih porto lu masih berat di Bitcoin karena ya kita sudah bahas sampai berbusa ya, balance sheet itu masih terus turun. Selama ini masih terus turun, historically speaking, data fakta statistik yang menyatakan bahwa ya Bitcoin dominance akan meningkat begitu. Walaupun ada fake out yang lumayan di sini ya, fake out lumayan tapi ya ujung-ujungnya naik lagi. Begitu ya, semoga sih nggak kejebak karena lagi-lagi kalau lu penonton setia DCWT, TCI harusnya udah muak lah mendengarnya karena gue remind almost daily untuk urusan balance sheet ini begitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke pertanyaan pertama. Yang pertama itu dari Adi Syabisma. Thank you juga bos super thanks-nya ya. Jadi untuk pertanyaannya adalah, Bang, kalau BTC ini untuk jangka panjang bagus nggak ya? Maksudnya apakah nanti harus di TP sebagian atau nggak perlu di TP, tambah muatan terus? Pertanyaan kedua, dilihat ke depannya memang bakal AI yang akan maju. Boleh kasih saran kah Bang di market crypto mana yang potensi bagus diinvestasikan? Atau market US juga boleh, sementara open posisi crypto di Render dan Fed ya. Kalau US, Nvidia sama Google. Makasih sebelumnya Bang. NB itu apa ya? PS mungkin ya, kayak semacam PS mungkin ya. Saya soalnya tipe spot investor, bukan tipe trader. Nah gini, untuk BTC, lu mau hold lama sekalipun tuh nggak masalah menurut gua. Tapi itu hanya berlaku untuk Bitcoin. Mungkin boleh lah, tapi itu pun dengan resiko yang lumayan dibandingkan BTC. Begitu, karena BTC itu, jadi kadang-kadang gini, kalau ditanya, Bang, kripto tuh semua kayak BTC? Enggak. BTC itu cuma satu, yang lain tuh sisanya kayak very speculative assets begitu. Kalau BTC lu bisa hold jangka panjang pun nggak masalah. Historically speaking, dari cycle ke cycle dia akan outperform berbagai macam alts yang awalnya digembar-gembor akan menggantikan BTC. Itu dari cycle ke cycle sudah terjadi, mulai dari Bitcoin Cash, ada juga Litecoin, banyak lagi lah begitu ya. Nah, jadi gua tanya lagi ke lu mau sebagai apa nih? Long term investor ya sudah, lu bisa hold aja terus, lu akumulasi terus buat misalkan dana pensiun, boleh ya. Tapi kalau lu seperti gua, dimana gua tuh lebih suka menjadi position trader disebutnya. Nah, itu sebenarnya lumayan panjang, satu business cycle which is about 4 years ya. Jadi about 4 years and then ya gua ada TP. Begitu. Nah, itu harus tentuin sendiri lu mau seperti apa. Ya, kalau lu mau TP ya nanti ya bisa bareng-bareng ya. Pembahasannya di mana saja kita TP kita akan bahas begitu ya. Nah, untuk yang kedua, AI, sebenarnya gue render ada juga sedikit ya. Dan kalau di US kita ada Nvidia dan Google tuh jujurnya udah oke sih. Begitu, walaupun Nvidia lagi tuh some beating ya karena kemarin si DeepSeek begitu ya. Tapi overall sih ya boleh-boleh aja. Begitu ya. Tapi kalau mau lebih nggak pusing, lu cuma pengen dapat exposure ke market US, S&P juga lebih gampang sih begitu ya. Jadi ya sekarang sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, tergantung lu tipe apa. Kalau lebih ke spot investor jangka panjang yang benar-benar panjang gitu ya, benar-benar untuk nantilah gue buat masa depan, buat masa tua ya, itu hold aja terus nggak apa-apa. Tapi kalau lo position trader seperti gue, in theory cycle itu akan beres per kuartal 4 post halving year. Begitu. Nantilah kita akan update lagi ya. Jadi lu terus aja pantengin DCWT ya, lu terus ikutin DCWT, kita akan bahas. Begitu kapan kita kemungkinan besar akan keluar dari market secara 100%. Gitu. At least gua ya, kalau lu mau jangka panjang terus-terusan di hold nggak apa-apa ya, karena sekali lagi gua harus ingetin bahwa gua lebih ke position trader, which is kita bermain sekitar 4 tahunan sekali begitu ya. Nice. Next. Wah, oke. Dari BTC is King. Apa ini? Di sensor lah, nggak tahu apa ini ya. Pokoknya tuh orang katanya ketar-ketir kok.
Tuh orang emang God complex, dia pikir market punya dia apa? Persis yang kayak Kotoshi bilang, market tuh paling seneng sikat orang kayak dia. Cuman kasihannya member yang ketipu mau beli VIP macam begituan. Rugi bayar VIP plus sangkut. Bayar VIP cuma buat cut loss katanya. Waduh ya. Ya ini ya lagi-lagi gue pribadi nggak tahu siapa ini ya, tapi gue dengar ada cukup banyak lah komplainan, bukan komplain ya, curhatan dari para netizen begitu bahwa aduh nih ada si A si B yang bilang bakal begini bakal begitu, taunya nggak kejadian. Ya gua harap ini menjadi pembelajaran yang udah kesekian kali bahkan ya kita udah bahas para dukun market itu udah dari cycle ini udah banyak banget ya kita udah dapat di masa-masa halving pasti 100.000 nggak kemana-mana ya nggak sesuai prediksi begitu udah gitu kemarin dukun Sun 67.000 atau 63.000 gue lupa lah tepatnya berapa ya namanya siapa gue lupa itulah ya si dukun 67.000 ya nggak kena Sun ya sampai sekarang masih di 100.000 terus begitu jadi ya kalau udah ada orang ya yang mulai ngomong pokoknya tanggal sekian ya Jumat Kliwon kapan begitu akan seperti ini akan seperti itu lupakan sajalah ya nggak ada yang bisa tahu percis di tanggal berapa kan kejadiannya gitu karena kalau mereka memang sepinter itu memang sehebat itu ngapain buka kelas gitu loh kan kalau dia udah tahu percis market mau kemana duitnya harusnya udah infinity begitu itu aja logika sederhananya ya ini sampai like 10 nih berarti ya memang banyak nih yang merasakan hal yang sama nih sepertinya ya oke. Next. Oke, dari Cat My Cat ya. Kotoshi, you know what? Barusan di grup berbayar yang sedang kacau ada yang komen begini. Lihat aja Toshi Crypto Indonesia di YouTube. Masuk akal penjelasannya maksudnya ya. Nanti mata kalian terbuka yang baik itu gimana. Waduh, gila berat juga nih ya. Aku terharu banget ada yang memuji channel di grup. Ada yang memuji channel ini di grup berbayar loh. Wah, gue juga lumayan terharu ya. FYI, aku memang masih ada membership di grup berbayar. Karena sebagai newbie masih mencoba dari sumber pembelajaran sana-sini. Nggak masalah. Nah, lu bisa jadi judge sendiri kan? Mana yang bener, mana yang enggak. Nggak masalah, gue pribadi pun di cycle awal gue, sama. Wah, nyoba nyoba grup ini, grup itu. Dan ya, tapi sayangnya banyaknya mungkin kasusnya mirip-mirip kayak di atas ini. Jadi, it's not new. Ada grup VIP yang merasa dirinya dewa, nggak mungkin salah, terus ngejelek-jelekin grup lain. Itu tuh udah dari dulu seperti itu. Begitu, wah lebih akurat gua ngedukunnya. Sama aja, kalau ngedukun akan mati pada waktunya semua ya. Tapi makin kesini makin berasa DCA dengan BTC sebagai alokasi terbesar adalah cara yang sangat bagus. I love you TCI, I love you too. Ya mantap ya memang bener. Serius ya, dengan alokasi yang BTC ini menjadi fondasi, itu tenangnya luar biasa. Serius, tenangnya itu nggak main-main ya. Apalagi gini, gua kan ya sesuai pembahasan ya 60-40, 70-30 begitu ya aturannya 60% BTC atau 70% BTC. Sisanya alts nggak apa-apa ya. Itu aja gua ngerasa udah tenang. Nah, gua juga ngurus akun punya istri gua which is dia hanya BTC Ethereum saja. Itu lebih tenang lagi. Lebih santai aja yang lain terjun payung, sakit perut dan lain-lain itu porto cuma gerak sedikit gitu ya. Ya jadi at the end of the day the name of the game itu risk management. Kalau bisa manage your risk, ujung-ujungnya profit, ujung-ujungnya nggak stres, begitu ya. Ini serius, nggak apa-apa. Lu coba dulu, lu bereksperimen dulu, coba ikutin berbagai macam lah ya. Grup-grup trading, mau yang, ya gua saran sih jangan yang berbayar ya, karena berbayar ujung-ujungnya kalau dari pengalaman gua sendiri banyaknya shit gitu ya. Tapi ya mau coba-coba nggak masalah, begitu nanti ujung-ujungnya akan ketahuan sendiri mana yang akhirnya bermanfaat, mana yang tidak, begitu ya. Good luck, semoga di cycle ini bisa keluar dengan porto yang profitable ya. Next dari DJ Disc Jockey, Matoshi and Team memang hatinya baik. Waduh, thank you ya. Dimana yang lain asik jualan kelas dan menguntungi diri sendiri, TCI malah semua dikasih gratis. Ya, gue ingetin sekali lagi ya, di TCI tidak ada grup berbayar sama sekali. Not even one ya. Semuanya for free. Jadi kalau sampai ada yang ngaku-ngaku pakai logo ini ya, suruh lu bayar, itu udah pasti scammer. Begitu ya. Selama ini gue gak pernah nemu YouTuber yang tulus edukasi masyarakat Indo secara gratis. Dan gue yakin Matoshi udah kaya dari usaha dia yang lain dan investasi dari kripto. Tapi dia masih niat banget konsisten kasih kita edukasi setiap hari. Walaupun hari raya juga dia tetap siapin materi buat kita. Thank you ya. Ya karena sekali lagi gue udah janji. Gue akan coba di cycle ini untuk lebih intens lagi. Ya makanya ada waktu dikit hajar bikin konten ya.
Sekarang gue tanya deh, jujur, gue najis lihat komen yang belain para penjual VIP kelas gak jelas, yang udah jelas analisanya salah total, malah bilang niat mereka tulus. Kalau mau tulus ngapain bikin kelas berbayar? Kan katanya sudah kaya banget kan? Kenapa masih jualan kelas? Berarti itu namanya bukan tulus tapi mau cari cuan dari jualan bacotan harapan palsu. Intinya sih gue berharap channel TCI ini bisa viral karena akan membantu sangat banyak orang. Ya, itu seperti yang tadi gue sedikit sudah bahas ya. Kalau mereka sudah tahu nih, market percis akan begini ya. Karena kan gayanya gini nih. Ku udah bilang kan, ya, ku udah bilang kemarin pasti begini, pasti begitu ya. Wah, lu sih nggak percaya. Ya kalau mereka pasti nggak mungkin salah, mereka udah nggak perlu lagi ya nggak perlu lagi ngomong dong. Ya udah santai. Orang tinggal duitnya dia all in semua, profit. Faktanya nggak kan? Faktanya masih harus buka VIP kan? Lu masih harus berbayar ke mereka kan? Ya udah, ya itu harusnya menjawab segala pertanyaan lu, kebingungan lu, kenapa kok nih dukun bisa salah lagi. Ya karena memang mereka tidak tahu persisnya kan seperti apa. Mereka hanya menebak-nebak, tapi terdengar sangat meyakinkan. Begitu ya. Dan gini, kalau lu perhatiin, grup VIP ini menarget tipe-tipe orang yang begini, tipe-tipe orang yang ketinggalan bull market. Ketinggalan dari 2022 begitu. Dan lu bisa cek sendiri 2022 gue ngomong apa. 2022 kita ngomongin saya berkali-kali. Ayo guys, nggak dikit aja guys, nggak apa-apa, yang penting punya sedikit kripto, punya sedikit BTC begitu, karena ini secara historically speaking ada tempat yang bagus untuk akumulasi. Dibilang apa? Gila lu ya, lu mau ngejatoin orang lu, dibilangnya katanya ya. Market lagi bear begini disuruh beli. Sekarang pertanyaan gue satu, yang beli bareng-bareng TCI dari 2022 gimana hasilnya? Profit kan? Bayar nggak lu? Nggak bayar. Begitu. Jadi ya lagi-lagi lah ya. Memang grup-grup VIP itu menarget orang-orang yang pengen mengejar profit orang-orang yang sudah dari awal. Begitu. Jadi jangan sampai mau kemakan. Begitu. Karena dari masa ke masa itu sama aja. Dari gua belajar pertama kali kripto, itu apa namanya, modusnya sama percis ya. Ngapain pegang BTC? Pegang ini aja ya. Meme coins ABC, bukan meme lah, zaman dulu altcoins ABCD ini bakal ngalahin BTC, sampai sekarang yang begituan ujungnya hancur lagi begitu ya. Tinggal ya balik lagi di tangan lu mau kayak gimana gitu, mau kemakan lagi dengan grup-grup bullshit atau actually actually learn begitu ya. Karena kalau mau actually learn ya lu harus bisa menahan emosi lu begitu. Dan kalau ya kebalikannya, kalau di grup-grup VIP seperti itu emosi lu dimainin. Wah, lu sih nggak ikut grup gua ya, lu sih nggak ikutan beli apa namanya hasil spilan gua dan lain-lain ya. Bullshit ya. Gua ngomong itu bullshit gitu, karena dari cycle ke cycle sama percis modus operandinya ya. Next, dari pekerja sawit. Dulu gua nggak suka nih channel, sekarang ini jadi channel favorit buat bahas kripto. Karena mau hijau royo pun market, dia selalu mengingatkan untuk tetap hati-hati, atau lebih tepatnya tidak membuat orang jadi FOMO kalau market bullish. Ya, ya balik lagi, nyambung ke yang tadi. Begitu ya. Kalau orang mau dibikin FOMO, ya tujuannya apa? Ya supaya ya dengan gampang beli. Apalah dialah gitu ya. Sesuatu yang mau dijual. Karena lebih gampang ngejual ke orang FOMO dibandingin orang yang logik. Begitu. Kalau semuanya logik, semuanya pakai perhitungan, nggak gampang belinya begitu. Jadi ya baik lagi ke situ sih ujung-ujungnya. At the end of the day lu harus lihat keseluruhannya, buat apa orang ngelakuin ini ngelakuin itu, lu cari motifnya apa begitu ya. Mantap ya, semoga sekarang suka ya. Udah sih ya, katanya jadi favorit sekarang. Oke, next. Wah banyak juga ya. Wah, oke, masih ada ya. Dari Nur Faizin Zuhri, saya mengikuti Matoshi belum begitu lama, sekitar 3 bulanan saat market membosankan. Namun lewat konten ini, membuat saya jadi lebih tenang, belajar menguatkan mental. Prinsipnya DCA yang paling inti. Yes, mantap ya, you get it ya. Nah, naik take profit, turun kita belanja, sehat terus mak. Market adalah pemindah mungkin ya, pemindah duit orang yang tergesa-gesa ke orang yang sabar dan tidak tamak. Mantap, ini lu nge-quote si kalau nggak salah kayaknya Buffett ya. Salam tabur tuai, konten yang sangat informatif. Terima kasih sudah berbagi insight tentang kripto. Sukses terus, amin. Sukses juga terus ya Buffett. Next dari Agus Juliardi, ada bang prediksinya 99% akurat. Bule Cindo, dia membernya around 4,000 lah ya, 4 ribuan. Tapi abis kena maki-maki sekarang. Ini apa ya konteksnya?
Ya mungkin yang dukun tadi ya. Ya nggak tahu lah. Ya terserah, gue nggak peduli deh. Mau Cindo, mau orang asli Indonesia, mau bule. Kalau dukun, lupakan saja ya, karena udah terlalu banyak ya. Di cycle ini aja kita udah kayak Thanos ngumpulin dukun ya. Dukunnya mati lagi, mati lagi. Begitu. Kita bikin compilation deh ya. Kita bikin compilation. Dukun halving ya, kita sebut dukun halving. Di sini ada lebih dari 5 lah ya, ada banyak lah. Wah, BTC pasti 100.000. Lihat aja nih, belum halving aja udah new all time high nih. Nggak mungkin nggak halving. Sorry, nggak mungkin nggak halving. Nggak mungkin nggak 100.000. Loh, kok 49? Ya udahnya gimana? Tinggal diam 1000 bahasa ya. Di sini dukun dukun 63.000 yang ngelong mati katanya ya. Katanya Tuhan market, gue bisa ngatur market kemana. Mati ya. Yang paling baru di sini nih, siapa namanya, dukun 67.000 ya, si Kenixi ya. Kenixi kemana sekarang, kemana, hilang tanpa jejak. Memang dukun itu adalah spesies yang bangke gitu, bikin prediksi, ngebikin orang FOMO, bacot bacot bacot. Udah salah tinggal diem. Kalau untuk influencer tinggal nggak bikin konten. Yang penting duit udah masuk dulu. Kalau kalau dukun mungkin ya, dukun VIP ya. Yang penting duit udah masuk, duit member udah masuk dulu ke kantong gitu ya. Oke, next. Macintosh atau Macintosh nggak tahu nih ya. Mata analoginya, Bang Toshi horology enthusiast juga. Yes, bener ya. Bandingin DeepSeek sama Seiko Quartz Crisis. Wah, ini kayaknya sesama pencinta jam nih ya. Ini simpelnya kalau horology itu adalah penyuka jam lah. Begitu ya. Dan ini menurut gue salah satu analogi yang paling cocok lah ya. Wah, thank you nih ya. Akhirnya gue dapat juga orang yang kayak sesama pencinta jam nih ya. Tapi bukan flexer ya, pencinta horology. Asik ya. Next. Dari Wifi Nandar Mawani ya. Kongsi Pacai untuk Nak Toshi dan timnya. Saya invest BTC untuk hari tua saya ini karena saya dari tahun 2020 selalu mengikuti channelnya Natoshi. Sukses selalu ya Natoshi. God bless you. God bless you too. Wah, mantap ya. Ini ya banyak yang ngomong Kongsi Pacoy ya. Thank you buat semua, ini mewakilkan ya buat yang semua ngomong Kongsi Pacoy ya. Sekali lagi ya, semoga Kongsi Pacoy ya, I hope you get rich. Ya, ini serius. Kongsi Pacoy itu bukan tahun baru ya, bukan sama tahun baru. Itu Sinian Kuala. Kongsi Pacoy itu basically kalau di loosely translated ya, semoga lu makin makmur gitu ya. Semoga makin makmur. Mantap ya. Next. Dari Shiba Inu, gua udah ditampar market bang. Lepas BTC masuk ke alt dan meme. Bener kata lu bang, merasa jago prediksi market itu jadi suatu kebodohan. Semua akan kembali ke Toshi. Thanks bang. Waduh, semua kembali ke Toshi ya. Ya sebenarnya gini sih. Itu adalah pengalaman yang gua rasa kejadian juga ke banyak orang. Cuma perbedaannya orang lain ya udah diem aja. Mereka fokus sama trading mereka sendiri begitu. Ya dulu Sato di 2021 ya Sato di 2021 kok jadi 2021 ya. 2021 dia ngomong ke gua gitu ya. Ini terlalu banyak nih di Indonesia yang konten tuh nggak jelas gitu. Ayo coba kita bikin konten edukasi. Nah, ya ini makanya sampai sekarang 2025 gua terus bikin konten yang bentuknya edukasi, bukan cuma ngepom-pom. Begitu. Dan ya suka nggak suka, cara paling baik untuk menjaga resiko adalah BTC sebagai fondasi. Begitu. Selama BTC menjadi fondasi, lu punya sedikit memes, punya sedikit alts, nggak masalah. Begitu. Yang penting apa? Yang penting jangan kita merasa jago prediksi. Kita ingat, kita harus sehumble mungkin di market ya. Jangan kita ngerasa bahwa wah, profit sekali dua kali artinya market di tangan gua nih. Jangan ya. Market tuh suka orang yang rendah hati. Begitu, yang ngerasa oke, kita pelajari terus market. Students of the market. Begitu. Jangan ngerasa bahwa ini market gue bisa atur sesuai dengan kemauan gue. Semakin lu punya perasaan seperti itu, lu akan semakin ditampar begitu. Dan nggak apa-apa ya, gue pribadi pun tahu begini karena gue dulu ditampar. Jadi nggak usah takut ya lu ngerasa ditampar market. Itu adalah proses pembelajaran. Yang penting sekarang lu udah tahu nih ya kesalahannya apa. Nah, pelan-pelan dibenerin lagi begitu, dan supaya ya nanti di cycle selanjutnya lebih profitable lagi. Begitu, that's it ya. Kita tuh manusia itu memang penuh dengan kesalahan ya. Yang penting kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itu aja kuncinya ya. Dan jangan berpikir wah orang lain begini, nggak usah ya. Kompetisi elu tuh ya, yang penting tuh cuma elu sama diri lu sendiri. Lu lebih baik nggak dari kemarin? Kalau lebih baik udah, you're doing good gitu. Karena banyak orang enggak loh, banyak orang dari oke makin buruk dan sampai akhirnya hancur ya. Jadi sekali lagi ya, kompetisi lu adalah hanya diri lu sendiri di hari kemarin. Begitu ya. Next. Dari Dava Arga.
Diingat-ingat tuh kawan-kawan kita kudu jadi filter buat diri sendiri. Kudu tuh harus ya, itu bahasa Sunda ya. Pasti lempeng dah hidup lu pada kagak banyak gaya lambo-lamboan ya. Lempeng tuh lurus ya, pasti lurus dah hidup lu katanya ya, nggak banyak lambo-lamboan. Jadi ya benar kita harus jadi filter ya. Kita udah banyak ya, sekarang tuh udah informasi tuh udah banyak ya. Yang berharga tuh filter. Bisa nggak kita punya filter yang bagus, yang bisa nyaring bullshit, nyaring informasi-informasi yang menyesatkan. Begitu udahnya ya udah lurus begitu, dan jangan kemakan sama flexing lah, intinya seperti itu ya. Setuju banget, keren ya. Next dari Januar Andrean, ini kayaknya lumayan panjang deh cuy kali ini ya. Kok gua SMA kelas 2, gua udah kerja jadi tukang cuci piring di warung makan. Wah mantap, ini berarti kerja keras dari muda ya. Dengan gaji gua 2 juta, gua tiap bulan cuma bayar uang SPP sekolah 500.000. Menurut lu kira-kira berapa yang harus gue investasi di kripto? Gua udah DCA dari Maret tahun lalu gara-gara FOMO altcoin. Dari tabungan gua 10 juta. Waduh, sekarang tinggal 2 ya. Berarti ini altcoinsnya yang terlalu beresiko ya. Agak nangis tabungan gua selama 2 tahun kerja itu soalnya. Ada nggak saran yang baik buat gua kok? Gini, kalau gua ngelihat dari 10 jadi 2, apalagi lu dari Maret ya. Lu dari Maret kemarin, itu artinya berarti portfolio terlalu kebanyakan alts gitu. Saran gue yang pertama adalah lu fokus untuk gedein BTC supaya bisa menjadi fondasi lu begitu ya. Dan selanjutnya kalau untuk dari 2 juta, lagi-lagi ya nggak peduli berapa ya gaji lu atau berapa penghasilan lu, aturannya masih sama, 50 30 20. Itu yang paling gampang. Jadi 50% untuk apa? 50% untuk kebutuhan ya, seperti ya lu bayar SPP sekolah, buat makan ya, bukan nyemil ya, bukan buat main, tapi buat makan yang sehari-hari gitu, bayar listrik dan kawan-kawan kalau perlu bayar listrik ya. Itu keperluan. 30% lu buat senang-senang deh. Ngafe lah, apalah gitu ya, hobi, main game, apalah, itu 30%. 20-nya untuk investasi. Begitu ya. Jadi dari situ aja, as simple as that. Dan sekali lagi, kalau dari ya gua lihat ini ya, berarti lu drop dari 10 ke 20, dari 10 juta ke 2 juta, minus 80%, berarti ya itu kemungkinan besar ya lu kebanyakan di alts yang aneh-aneh begitu. Jadi sekali lagi 60 or 70% dari portofolio lu harusnya itu Bitcoin begitu, sisanya alts. Nanti kalau sampai udah masuk ke altcoin season, itu akan secara otomatis 30 atau 40% dari portofolio lu yang isinya alts akan membengkak sendiri begitu. Jadi itu adalah cara paling aman, nyaman untuk profit di market gitu, tanpa kerasa FOMO begitu, karena lu tetap punya kan altcoins ya begitu ya. Semoga membantu, dan gua harap ya semoga ini bisa pelan-pelan bener begitu, karena ya kemarin juga udah banyak yang ngerasain kalau di April Maret ancur-ancuran ngikutin cara TCI, pelan-pelan BP, pelan-pelan profit begitu. Tapi ya kalau gua mau ngomong ya, kalau mau benar-benar efektif ya harus tunggu di cycle selanjutnya gitu. Semoga lu tetap bersabar untuk ya di cycle selanjutnya bisa tetap konsisten begitu, karena ya gue ngerti lah dalam posisi seperti ini pasti nggak enak banget. Dan ya percaya atau gue juga pernah dalam posisi yang mirip-mirip kayak gini gitu ya. Angkanya nggak sama persis, cuma persentasenya mirip-mirip lah, minus sampai 70-80 tuh pernah juga kejadian ke gue ya. Makanya gue punya pengalaman buat ngomong di sini, karena gue pernah ngerasain tuh ya, kemakan ini kemakan itu. Nah gue harap dengan nonton channel gue, lu nggak perlu kena kayak gue dulu. Tapi ya nggak apa, untuk Bro Januar ya mungkin pernah ngerasain juga yang gue rasain jadinya nih, sama-sama ya minus parah gitu ya. Yang penting jangan nyerah, terus konsisten. Dan ya step by stepnya ya itu benerin dulu. Rasionya terlalu berat di altcoin sudah pasti kok seperti ini ya. Karena ya kalau dari Maret lu harusnya kalau Bitcoin udah profit, bukannya minus. Begitu ya. Oke. Next dari Febrian Maulana. Salam Bang Toshi, makasih sejauh ini trading sudah profit berkat nonton DCWT. Asik, gue happy dengarnya ya. Mau nanya sarannya, kalau buka posisi future kan TP udah ditentuin di awal ketika mau buka posisi. Tapi kalau set cut loss, apa perlu di set di awal juga atau nunggu daily close baru cut loss Bang? Makasih informasinya. Jadi gini, tergantung SOP lu. Setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau lu pasang SL ya, SL tuh berarti ya bisa ya lu bisa pakai struktur boleh. Misalkan ya, kita ambil contoh nih, misalkan XRP. Lu misalkan buka short di sini nih, retest 1, retest 2, kita ambil contoh aja gitu ya. Sebentar. Oke, mending di bawah sini deh. Nah, yang udah lewat aja deh. Misalkan lu buka posisi long nih, karena ini misalkan support nih. Reclaim, retest 1, retest 2. Nah, lu pasang SL-nya di mana? Boleh di MA50, boleh. Di struktur sini misalkan, boleh. Ya itu pasang SL. Nah, kalau cut loss, ya berarti lu lihat besoknya. Gitu. Kalau lihat besoknya, daily close di bawah, nah itu tutup gitu jam 7 pagi.
Begitu. Atau ya alternatifnya juga kalau misalkan ada economic calendar, ada data penting misalkan kayak hari ini nih, 8:30. Nah, 8:30 belum kena target TP, udah profit, ya tutup aja posisinya. Itu tuh untuk ngecilin resiko. Seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Oke, beres. Gila nih, Sato banyak juga pilihnya ya hari ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 sebenarnya dari kemarin ya. Nah, buat lo yang kemarin udah tutup nih, karena kemarin kan kita ada data penting ya. Kemarin itu di jam berapa sih? Coba kita cek. Kemarin di jam 10 kurang dikit lah. Kita buatin jam 10 deh ya. Buat lo yang tutup jam 10 kemarin ya, harusnya sih udah profit ya. Yes, profit. Harusnya di sini nih. Nah, berarti kan lo coba kita cek ya. Gue penasaran juga berapa nih tepatnya. Oke. Nah, di sini ya. Oke lah, di sini kurang lebih. Profit sekitar 2% lah kalau kita bulatkan. Begitu. Nah, tapi buat lo yang agresif, masih di hold boleh nggak bang? Boleh, karena tidak terjadi daily close ya. Tidak terjadi daily close di atas dari struktur support begitu. Jadi buat yang konservatif sudah profit 2%, yang agresif boleh di hold ya. Target TP-nya di angka 650,08 gitu ya. Posisi spotnya 650,08 dan juga MA200. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano juga mirip ya, retest 1, retest 2. Kita cek kalau lo tutup jam 10 malam di sini ya, berarti kondisinya itu lo kemarin profit sebesar lebih gede ya, 4,47% ya. Itu buat lo yang kemarin buka posisi short di Cardano ya. Nah, buat yang agresif lagi-lagi masih boleh dipertahankan posisinya. Ya, target TP-nya masih sama di 0,895 gitu. Posisi spot ya, posisi spot di angka 0,895, di angka 0,845. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP retest pertama sebagai support sudah terjadi. Retest kedua ya kita lihat kalau sampai terjadi lagi berarti kita bisa pasang posisi long ya. Kebuka posisi longnya kita bisa target TP-nya di angka 3,293 ya. Itu untuk posisi futures di XRP ya. Untuk posisi spotnya MA20 lalu 2,73 dan di 2,61. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.